Kok nggak dibaca-bacain salah satu Cem? Ya karena kita hukum Islam nanti ada lagi toh. Tolong dong jangan mancing-mancing. Ini fatwa ya, ini fatwa. Ini fatwa loh, fatwa. jangan macam-macam Anda. Oke, angkringan balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Kali ini tetap di edisi angkringan lawan corona ya, Topi. Jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, pakai masker, cuci tangan, cuci baju, cuci motor, cuci gudang, pokoknya cuci semuanya deh. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi kita ngebuka angkringan dulu nih, kita angkringan from home, AFH. Ngobrolin masalah hukum sederhana yang ada di masyarakat. Nah, karena itu kita sekarang ada di angkringan bahas hukum. Nah ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya nih cuy. Karena kemarin kan waktu kita ngomongin cerai gara-gara game online ya. Cerai ya benar-benar. Itu jadi ada itu lagi tuh, nikah beda agama tuh si Rianto tuh. Nah sekarang kita bahas nih. Jadi bagaimanakah secara hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan beda agama? Jeng. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari pengetahuan gua kuliah selama 5 tahun, pendidikan advokat 6 bulan. Enggak sih. Ini sebenarnya kita ya sedikit gua baca dari kumparan.com. Terima kasih Kumparan. Thank you, jadi Kumparan. Kalau kita ngomongin masalah pernikahan beda agama, kan kemarin Rianto nanya, sebenarnya bisa nggak sih nikah beda agama? Jadi ternyata sebenarnya ada kaum yang pro cuy, untuk ada nikah kaum yang beda pro agama ini. untuk yang menganggap sebenarnya boleh nikah beda agama itu. Ada ternyata. Jadi kaum yang pro itu beranggapan gini, pada dasarnya kan memang perkawinan itu diatur di sini nih. Kemarin juga kita udah bahas ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Terus di pasal 2 tuh dijelasin nih cuy, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Itu berarti selama pernikahan Anda itu sah menurut hukum masing-masing agama Anda, berarti sebenarnya bisa. Jadi menurut yang pro dia bilang nggak ada tuh di undang-undang bilang kalau nikah itu harus agamanya satu. Orang cuma dibilang sah menurut hukum masing-masing agamanya. Jadi kalau menurut agama gua misalkan Islam nih sah, terus cewek gua menurut agamanya sah, ya udah gitu bisa. Berarti nikahnya harus di dua ini dong ya? Gila gila banget. Yang satu misalnya di masjid, yang satu lagi di chapel gitu kan. Nah, tapi belum sampai situ cuy. Terus dia juga mengaitkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Apalagi ada ini nih pasal 10 nih. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi orang nggak boleh ditahan-tahan nih buat berkeluarga. Apalagi dukcapil, orang undang-undang aja nggak boleh nahan. Tapi ada loh yang apa? Kalau misalnya apa di kantor tuh? Apa tuh? Jangan nikah dulu. Oh. Ngerti gak lo? Ya. Kan ada tuh biasa di kantor. Jadi biasanya ini ya kontrak ya. Jadi nggak boleh nikah 2 tahun misalnya. Gue nggak ngerti ya, mungkin kita bisa kapan-kapan mengundang teman kita yang HRD ya buat ngobrolin filosofis di balik itu. Gue ada teman gue HRD, bentar. Nggak usah sekarang juga cuk. Ya nggak sekarang, taruh gue. Buat filosofis apa di balik perjanjian itu, tapi pada dasarnya itu kan perjanjian ya. Berarti kalau misalkan lu bersedia ya lu tanda tangan, terus lu masuk kerja. Kalau lu nggak bersedia ya udah cabut. Sederhananya sih. Iya sih benar. Nah jadi berdasarkan 2 hal itu, menurut orang yang kaum pro itu sebenarnya boleh orang itu nikah beda agama. Tapi berarti kan kalau gitu kita harus harus mempelajari nikah yang sah menurut agama Islam gimana sih, nikah yang sah menurut agama pasangan kita tuh gimana sih, iya kan ya?
Nah, khusus buat Islam sendiri itu sebenarnya sudah keluar fatwa MUI, cuy. Udah keluar fatwa MUI nomor 4 Ada. tahun 2005 tentang perkawinan beda agama. Tuh kan. Ini surat An-Nisa ayat 3, surat An-Nisa ayat 3. Firman apa? Ya firmannya kan dalam Al-Qur'an, Cuk. Oh. Tolong dong. Hey. Enggak, gue tadi ada tulisan firmannya, gue kira sih. Dang, gua nahan diri buat gak mengeluarkan kata-kata yang memperlihatkan agama gua kurang. Makanya gua Terus Arum ayat 21. Terus At-Tahrim ayat 6. Mungkin nanti kita bisa ngobrol sama Ki ya oh iya buat menjelaskan bener. ini nih. Bener. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Dan asistennya mau. Dan tidak ada WhatsApp setelah itu. Terus ada Al-Maidah ayat 5, ada Al-Baqarah ayat 221, ada Al-Mumtahanah ayat 10. Terus An-Nisa ayat 25, hadis Rasul. Kok nggak dibaca-bacain salah satu, Cung? Ya karena kita hukum Islam nanti ada lagi toh. Tolong dong jangan mancing-mancing. Ini fatwa ya, ini fatwa. Ini fatwa loh, Fatwa. jangan macam-macam Anda. Dan akhirnya MUI memberikan fatwa bahwa Oh, ini baru nih. Geng. Buset, ada tadi. perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kan. Jadi ini kuntiji cuy. Ini kuntiji. Jadi kalau Anda Islam, maka menurut Majelis Ulama Indonesia nggak usah nikah beda agama lah, karena menurut MUI berdasarkan fatwanya nomor ini itu pernikahan beda agama itu haram dan tidak sah. Enggak sah. Berarti kan kalau misalkan nikah beda agama tidak sah menurut fatwa MUI, berarti menurut Islam tidak sah kan? Iya. Berarti terjawab nih yang di undang-undang perkawinan tadi. Yang ini, tingtung. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti jadi nggak sah tuh perkawinannya. Jadi nggak boleh. Terlebih sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nih cuy. Jadi ceritanya Dirjen Dukcapil nih bersurat nih ke Mahkamah Agung terkait pencatatan sipil. Ini ada permasalahan nih, tingtung. Catatan Pencatatan perkawinan yang tidak menyesal. dapat memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan agama, pencatatan perkawinan beda agama, pencatatan kematian, putusan penetapan pengadilan yang amar putusannya bertentangan dengan Undang-Undang Adminduk. Administrasi. Nah, ini surat tahun 2019 nih. 19. Baru. Baru dijawab sama Mahkamah Agung melalui surat edaran nomor 231 tahun 2019. Berarti kan menjawab pertanyaan kedua nih pencatatan perkawinan beda agama. Dapatkah perkawinan pasangan yang berbeda agama dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu pemuka agama. Contoh, pemohon membawa surat keterangan perkawinan dari pemuka agama Kristen, tapi dalam KK dan KTP elektronik pemohon Kristen dan Islam. Jadi agamanya dua nih, tapi surat keterangannya cuma satu. Dan dijawab sama Mahkamah Agung, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen, maka dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di kantor urusan agama. Beda-beda ya. Jadi sebenarnya kata Mahkamah Agung, perkawinan beda agama tuh nggak diakui cuy dan nggak boleh dicatat kecuali pasangan yang menikah ini salah satunya menundukkan diri ke agama yang lain. Jadi misalkan Yanto nikah sama orang Kristen, udah cinta banget dah. Cinta banget kan toh maksudnya toh. Iyalah. Nah, terus Rianto ya udahlah karena cinta kita nikah secara Kristen aja misalnya. Terus gua atau biar relate Islam aja lah ya, kita Islam aja lah, ceweknya mau. Ya kan kita yang ngerti ya. Ya akhirnya dia menikah hijab kabul tuh. Nah tapi gue nggak tahu tuh menurut hukum Islam boleh nggak mengijab kabulkan yang non ya. Tapi gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu. Misalkan hijab kabul terus dicatat di KUA berarti kan ya, walaupun agamanya Kristen tapi ceweknya nikah secara Islam. Nah itu boleh dicatatkan, artinya menundukkan kan ke salah satu
Tapi kalau dia nikah secara Kristen aja, terus nggak dicatatkan di kantor dinas Kalau kependudukan Kristen dan atau pencatatan dukcapil. sipil, Mm-mm. nah itu nggak bisa, kurang lebih gitu deh. Gitu Paham, paham, cuy. paham, paham. Hmm. Berarti intinya kan kembali ke agama masing-masing kan tadi yang Ya, kita baca betul. itu kan ya. Jadi Seperti seandainya- pembahasan kita kemarin lah, lebih wise salah satu menundukkan diri lah. Cuma kan yang kita paham kan cuma agama Islam aja gitu kan. Ya, Kalau ya, betul, seandainya- betul. kan Mungkin soalnya kita kan perlu nanti kalau ada teman yang agamanya Hindu Buddha, kita bisa ajak ngobrol pikiran gua kan karena yang kita tahu itu kan Islam. secara Islam kan. Kalau misalnya seandainya agama Lain luar, gimana ya? kayak Hindu atau Konghucu gitu kan atau gimana kan, mungkin kan dari pemuka agama mereka itu ada yang salah gitu loh gitu loh. Ya, Misalnya, ya, ya, ya. udah ya. nggak apa-apa gue kasih nih tantangannya Ah, gitu kan. benar, Berarti benar, bisa benar. aja dong. Bisa aja, asal ya seperti itu tadi. Bahkan kan yang penting kan harus ada. Ya harus sah menurut agamanya masing-masing. Kalau Kristen berarti ya sesuai agamanya, yang itu yang mana gue kurang tahu tuh. Nah itu dia. Tapi agak rancu sih. tapi gue lihat di kumparan ya. Nah ini ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Jadi dia kasih tips nih buat orang-orang yang mau nikah beda agama. Memang kumparan, waduh, Anda memberikan toleransinya tinggi juga ya. Jadi ada jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1400 PDT tahun 86. Jadi para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan untuk menyetujui permohonan pencatatan pernikahan ke kantor catatan sipil setempat. Jadi dia bisa ngajuin permohonan. Ini terkait sama Undang-Undang Adminduk yang tadi tuh. Coba kita lihat ya, pasal 35 Undang-Undang Adminduk. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, perkawinan yang sah menurut peraturan penuh wajib dilaporkan. Oke. Berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Oh iya benar nih. Jadi dia menetapkan penetapan pengadilan. Oh berarti harus ke pengadilan dulu. Terus dilakukan menurut agama masing-masing ya, seperti yang tadi ya. Jadi menunjukkan Iya, kemarin ada tuh yang viral tapi tuh masalahnya yang- adalah, nah dia juga kasih masalah nih. Anda harus mencari pemuka agama yang bersedia menikahkan bersedia, pasangan itu. sesuai ajaran agamanya. Lah, udah tahu masalahnya di sini ya. Iya. Emang ada tuh pemuka agama ada kemarin yang sumpah. kayak gitu. Jadi yang satu nikahnya di pertama nikahnya di masjid, sama satu lagi nikahnya di cepol. Iya, Mungkin iya, ya iya. gua nggak tahu sih, maksudnya diperbolehkannya kayak Toleransinya tinggi banget ya berarti ya. gimana. Bisa jadi Terus yang ketiga dia menikah di luar negeri. Nah ini seperti yang kemarin Ya, kita bahas iya. juga nih. Terus nanti melaporkan perkawinan tersebut 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. agak berat ya. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Undang-undang ini itu maksudnya yang mana? Ini Undang-Undang 1 tahun 74 Undang-Undang Oh, yang diisi dalam sini gitu ya. Berarti kalau misalkan di negara luar kah, berarti Iya pasti di sini Indonesia nah, nanti tapi dimohonkan ke pengadilan juga dulu. kalau misalkan Oke, paham. gitu ya. Jadi pada dasarnya nggak bisa ya teman-teman. Iya. Pada dasarnya nggak bisa, khususnya kalau beragama Islam karena udah ada fatwa MUI. Tapi memang ada beberapa cara tuh tadi dikasih tahu sama kumparan nih, bukan kita ya yang ngasih tahu nih, kumparan. Jadi kalau nggak setuju silahkan kasih tahu ke kita aja nggak apa-apa lah. Gimana toh? Menurut lu gimana toh? Gimana ya, menurut gua agak rumit ya. Pertama kita balik lagi kan ke agama lagi tuh. Wah, kalau udah urusan agama tuh udah gila sih menurut gua. Itu kan sakral banget ya maksudnya sih agama tuh. Makanya menurut gua ya secara wajarnya sih, secara lumrahnya ya kita kan pasti ya satu agama gitu. Menurut gua supaya kita juga nggak pusing kan. Betul. Udah pusing ngurusin persiapan kawinan, mesti dipusingin juga soal kayak gini ya. Iya, benar. Itu dia. Jadi mending satu agama aja lah. Ntar lu belum beli baju Natal, terus baju Lebaran. Wah, Dapin angpaunya dua ya, buat Iya, Natal sama buat Lebaran. kalau lu tajir sih nggak masalah sih. Kalau lu sih nggak masalah ya, Iya. ketangkap narkoba. Aduh, Tapi gimana tuh? Dari lempeng aja lah ya. Yang aman-aman aja ya. Dari aman-aman aja lah ya. Bener lah, udahlah ngapain sih, kan cinta ya. Iya, Kesimpulannya nggak boleh sebenarnya beda agama, apalagi Iya, benar. beragama Tidak Islam karena dianjurkan ya. sudah ada fatwa MUI ya.
malah tegas tuh dibilangnya haram. Iya, Wah, kan. haram. Kalau enggak, kalau udah dibilang haram lu masih tetap ini, gue nggak ngerti lagi deh tuh. Iya. Tapi kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa, komen aja di bawah. Siapa Iya, tahu karena- ada lagi yang komen. Karena Varisetia official itu berani menjawab semua pertanyaan dan semua komentar-komentar Anda. Betul. Karena kalau menarik bakalan kita bahas kan. Nah, Tapi kalau kalian ya benar, kalau kalian setuju komentar di bawah, tidak setuju juga atau ada masukan saran silahkan komentar di bawah. Kalau kalian suka juga dengan videonya, kalian bisa share dan like videonya. Kalian juga bisa subscribe untuk memberikan dukungan kalian ke Angkringan Balikan. dari kantor. Iya. Kita juga Oke. punya podcast. Iya benar, kalau lo pada mau dengerin sambil ngerjain PR, ya kerjain PR jangan dengerin podcast. Maksudnya gitu. Ya, itu kan maksudnya kan ya. Iya, benar juga sih. Iya benar. Jadi kalau lagi di mobil, di motor mau dengerin kita sambil berkendara bisa tuh. Tapi ya saran sih jangan sih ya. Jangan sih. Bahaya. Fokus berkendara. Fokus. Dengerin TMC Oh, Polda kalau- Metro Jaya aja lah. Iya benar. Atau kalau lagi ini butuh dongeng kalau mau tidur, dengerin Nah. podcast di Spotify. Cari aja Angkringan Balik Kantor. Atau kalian juga bisa DM Instagram dan follow Instagram kita di mana toh? Angkrian.balik.kantor. Oke, gitu aja kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.